Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izinkan terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Nama saya M. Marsidin, SE MST AFA, dengan nomor induk dosen nasional 0103127801. Saya merupakan salah seorang dosen di program studi sarjana atau S1 Manajemen Retail Fakultas Ekonomi Universitas Muslim. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen berupa pendataan diri dosen untuk unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Sebagai dosen di bidang program studi manajemen retail, saya diberi kepercayaan mengampu mata kuliah metodologi penelitian bisnis. Metodologi penelitian bisnis merupakan salah satu mata kuliah wajib fakultas dengan kode mata kuliah EKU 4716 dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS dengan rincian 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini diajarkan kepada mahasiswa yang menduduki di semester 5 dalam melaksanakan Dharma Pendidikan dan Pengajaran. Metode yang saya gunakan adalah metode delivery, interaction, dan assessment atau disingkat dengan DIA. Metode delivery merupakan bagaimana cara mewujudkan pencapaian deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, maupun tujuan pembelajaran. Deskripsi mata kuliah, metodologi penelitian ini adalah untuk merancang bagaimana konsep penelitian, jenis penelitian, yaitu yang dibagi dua, yaitu yang pertama jenis penelitian kualitatif dan jenis penelitian kuantitatif. Desain penelitian, membuat gap penelitian, menyusun rumusan masalah penelitian, membuat literatur review berdasarkan teori, studi empiris, hipotesis sesuai dengan kerangka konseptual, variabel dan model konseptual, mengidentifikasi pengambilan populasi dan sampel, mengidentifikasi skala ukur variabel penilaian yang cocok, mengidentifikasi model analisis yang digunakan, yaitu model analisis yang tepat, menguji keabsahan dan validitas data. Proses pelaksanaan pembelajaran melalui penyusunan rancangan proposal penelitian, menganalisis beberapa artikel untuk direview, baik artikel berskala nasional atau terindeks cinta atau berskala internasional yang terindeks. Capaian pembelajaran mata kuliah metodologi penelitian yang harus dicapai. Yang pertama, mahasiswa mampu bertanggung jawab baik secara mandiri maupun organisasi. Kemudian, mahasiswa mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan melalui beberapa latihan, kajian yang selanjutnya mampu diterapkan ke yang lebih tinggi. Mahasiswa mampu merancang, membuat draft, kajian atau penelitian, kemudian menginterpretasikan hasil guna untuk memecahkan masalah sebagai atas jawaban dalam memberikan solusi pada bidang kajian yang sesuai dengan kemampuannya. CPMK selanjutnya, mahasiswa mampu menguasai metodologi penelitian, teknik analisis data yang digunakan, sehingga apa yang dihasilkan, kajian yang dihasilkan, memberikan solusi atas permasalahan yang sedang dikaji oleh mahasiswa sesuai dengan bidangnya. Dalam mata kuliah ini akan ada 16 pertemuan dengan 14 pertemuan secara tatap muka, kemudian 2 pertemuan soalnya ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun beberapa materi yang akan disampaikan selama 14 kali pertemuan, yaitu konsep penelitian, bagaimana cara merumuskan penelitian, bagaimana cara membuat konsep atau gap penelitian, bagaimana cara membuat literatur review, bagaimana cara menyusun pengembangan hipotesis penelitian berdasarkan kerangka konseptual atau teoritis. Materi selanjutnya juga akan ada bagaimana teknik pengambilan sampel. Materi selanjutnya akan ada beberapa proyek, yaitu yang pertama, bagaimana kita akan menyusun proposal skripsi berdasarkan jenis penelitian, yaitu jenis penelitian kualitatif dan jenis penelitian kuantitatif. Dan kemudian kita akan ada juga mereviewkan beberapa artikel yang akan menjadi sumber atau referensi pada literatur review. Tahapan yang kedua, yang pertama tadi ada delivery, kemudian yang tahapan kedua adalah interaction.
Nah, bagaimana di sini memilih metode pembelajaran yang tepat di kelas agar interaksi antara mahasiswa dengan dosen mudah terjalin dan apa yang disampaikan oleh dosen adalah mudah dipahami oleh mahasiswa. Metode yang akan digunakan adalah ada dua metode. Yang pertama adalah problem based learning, kemudian yang kedua project based learning. Mahasiswa akan diarahkan bagaimana cara mendiskusikan antara teman dengan dosen, ya. Kemudian bagaimana cara mengantisipasi mengenai isu-isu yang terjadi sehingga mereka tertarik untuk membuat suatu kajian. Dari kajian itu mendapatkan suatu solusi sebagai alternatif atas pemecahan masalah tersebut. Selanjutnya mahasiswa akan diminta membuat suatu project, ya. Kemudian project itu dipresentasikan. Hasil presentasi tersebut akan menjadi penilaian bagi dosen. Kemudian tahap yang ketiga adalah assessment. Dengan tahapan ini diharapkan terwujudnya bagaimana cara saya memberi penilaian yang terbaik kepada mahasiswa. Tidak ada pilih kasih, baik secara individu ataupun kelompok. Sistem ini, penilaian ini adalah sesuai dengan apa yang sudah tercantum dalam RPS yang disediakan oleh program studi. Dan ini akan ada bobot tersendiri dalam penilaian. Yang pertama adalah penilaian berupa kerjasama antar mahasiswa, kemudian penilaian tes yaitu berupa tugas, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan penilaian juga project atau tugas bagaimana menyusun proposal skripsi, ya. Kemudian tugas lain adalah berupa tugas tambahan yaitu mereviewkan artikel. Penilaian yang dilakukan dalam asesmen ini yaitu melalui ada beberapa tahapan yang dilakukan. Yang pertama melalui sikap mahasiswa, kerjasama antara mahasiswa, keaktifan mahasiswa di dalam kelas. Penilaian yang dilakukan dari tes yaitu berupa tugas 10%, kuis sebesar 15%, ujian tengah semester sebesar 25%, UAS sebesar 40%. Selebihnya penilaian dilakukan adalah berupa tambahan dari proyek penelitian yang dilakukan, ya. Nanti akan dinilai hasil proyeknya, kemudian hasil proyek tersebut yang dipresentasi itu menjadi penilaian tambahan bagi adik-adik semuanya. Oke, terima kasih. Sampai di sini ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan saya tunjukkan video pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum. Bagaimana kabar adik siang ini? Baik. Sudah siap untuk kita memulai perkuliahan ya? Siap. Kebetulan ini hari mata kuliah dengan saya yaitu metodologi penelitian bisnis. Ya, itu mata kuliah wajib fakultas. Mungkin adik-adik belum pernah mengenal dengan saya, belum pernah ketemu dengan mata kuliah yang saya asuh. Saya izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu. Ya, nama saya Muhammad Rasidin, titel saya SEMSD AFA. SEMSD adalah merupakan pendidikan formal, kemudian apa adalah kompetensi. Kompetensi ini dari mana saya dapatkan dari American Financial Academy, ya, itu dari Amerika. Kemudian tanggal lahir saya di Aceh Utara 03 Desember 78. Kemudian pendidikan saya S1 FEB Unimal bersama Lugu Saleh Aceh Manajemen. Kemudian S2 saya lulusan dari FEB UGM Yogyakarta lulusan Ilmu Manajemen. Kemudian mata kuliah yang saya ampuh memiliki hubungan dengan mata kuliah yang sekarang saya asuh. Yang pertama metodologi penelitian yang mata kuliah sekarang, kemudian ekonomi krika itu juga berhubungan dengan mata kuliah penelitian. Kemudian pasar uang dan pasar modal ini merupakan mata kuliah konsentrasi bagi adik-adik yang mengambil ekonomi keuangan atau moneter. Ya, siapa namanya nanti adik konsentrasi moneter silakan ambil pasar uang dan modal. Kemudian saya juga karena sebagai seorang dosen mata kuliah saya ampuh ini adalah merupakan pengajaran. Kemudian publikasi penelitian PKM adalah termasuk dalam Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu adik-adik boleh melihat penelitian saya yang pernah saya publikasikan, yang pernah saya lakukan dengan teman-teman dosen, ya.
ini di Google Scholar. Ini boleh adik-adik buka di sini. Nanti akan ada beberapa Google Scholar. Dan saya di referensi atau di daftar pusaka mengambil beberapa artikel yang pernah saya teliti, ya, sebagai panduan kita bersama. Ya, ini bidang kajian saya otomatis adalah ekonomi keuangan yang sudah saya sebut. Ini adik-adik rencana perkuliahan kita, materi kuliah. Ya, materi kuliah pertemuan 1 sampai pertemuan 8 sebelum UTS. Nah, ini kontrak pelajar, konsep pengertian, rumusan masalah, dan gap penelitian. Ya, ini yang akan kita pelajari sebelum ujian tengah semester. Nanti ada beberapa pertemuan lagi setelah ujian pertengahan semester ini, ya, sampai pertemuan 14. Pertemuan 18 adalah akhir ujian semester. Jadi pertemuan ke-16 adalah ujian tengah semester. Jadi pertemuan tatap muka adalah sebanyak 14 dan 2 lagi adalah ujian. Ya, bisa dipahami ya? Oke, tadi saya sudah menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, ya. Ini RPS kita selama 1 semester, selama 16 pertemuan dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir, ya. Di sini materi kuliah kita akan bertemu per minggu berdasarkan materinya. Ini materi pertama, ya, mengenai konsep penelitian seperti yang saya ajarkan. Kemudian pertemuan kedua, ya, sampai dengan pertemuan ke-16, ya, sampai ke pertemuan ke-16, ya, itu perlu dipahami. Nah, kemudian juga kontrak kuliah kita, setiap mahasiswa diperkenankan, ya, untuk mengikuti ujian. Batas absensi yang boleh ditolerir hanya 25%. Adik-adik boleh tidak masuk selama 5%, 25%, atau sekitar 3 atau 4 pertemuan. Kalau kurang daripada 75%, dengan maaf, adik tidak boleh ikut ujian akhir semester. Ya. Kemudian juga di sini toleransi keterlambatan. Bagi adik-adik yang terlambat masuk diperkenankan izin. Mungkin siapa tahu dia di jalan ada halangan, diizinkan waktunya 15 menit. Kalau sudah lebih daripada 15 menit, berarti adik-adik masuk di pertemuan berikutnya. Nah, ini merupakan tugas, ya. Ujian ada 2, yang pertama ujian UTS, ya, ujian tengah semester, yang kedua ujian akhir semester. Ujian tengah semester membuat proposal penelitian. Jadi adik-adik buat per bab, bab 1, bab 2 nanti dikumpulkan. Kemudian bab 3 dikumpulkan per bab, ya. Nanti diberikan ke saya, itu menjadi menjadi penilaian di UTS. Kemudian apa yang menjadi penilaian di ujian akhir semester? Mengumpulkan dan mempresentasikan hasil proposal penelitian. Adik-adik dari bab 1 sampai bab 3 sudah menjadi proposal di UTS. Kemudian adik membuat sebuah penelitian mini yang dikumpulkan pada akhir semester atau pada saat ujian. Kemudian nanti hasilnya akan dipilih 1 atau 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil. Hasil revisi itu baru dikumpulkan pada saat ujian. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Kemudian di sini ada penilaian. Penilaian A sampai C otomatis lulus. Kalau D dan E itu tidak lulus, berarti adik disyaratkan untuk mengulang kembali. Jadi saya harap kepada adik-adik untuk memfokuskan sedikit waktunya untuk belajar dan fokus kepada materi kuliah. Ini ada beberapa kenapa kriteria tidak lulus, ya. Mungkin karena adik-adik presentasi lapornya tidak dipresentasikan, kehadirannya kurang, ya, kehadiran kurang, kemudian tugasnya tidak dikumpulkan, ya. Ini ada beberapa kriteria ketidaklulusan. Nah, kemudian dalam membuat proposal itu dilarang untuk mengambil punya orang lain, ya. Jangan sampai nanti terdetek plagiasi, itu tidak dibenarkan, ya. Nah, nanti kalau kedapatan mahasiswa copy paste ataupun terdetek plagiasi sampai di atas 30%, berarti adik-adik mendapatkan bonus nilai E. Ya.
atau dikatakan tidak lulus. Oke, sebatas ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Alhamdulillah sudah bisa dipahami semua ya? Oke, kalau sudah bisa dipahami semua, kita masuk ke dalam materi kuliah. Ini mata kuliah metodologi penelitian. Deskripsi mata kuliahnya yang pertama adalah merancang konsep penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ya, nanti adik-adik di sini akan diajarkan dua metode penelitian. Yang pertama adalah metodologi penelitian kualitatif, yang kedua adalah metodologi penelitian kuantitatif. Kemudian juga kita akan memberikan desain penelitian. Ya, ada desain penelitian, kita akan sesuai dengan jenis penelitiannya. Kemudian juga ada membuat gap penelitian. Gap penelitian adalah perbedaan antara penelitian si A dan penelitian si B dengan penelitian yang kita lakukan. Ya. Kemudian menyusun rumusan masalah. Kemudian membuat literatur review berdasarkan teori. Literatur review tidak hanya dari buku, tapi juga dari artikel. Ya, itu dianjurkan adalah yang sumbernya terbaru. Artinya apa? Kalau sekarang 2024, berarti tahun yang diambil ada 20, 21, 22, 23, 24, 5 tahun terakhir. Dan menjadi bobot penelitian tersendiri adalah ketika kita mengambil jurnal internasional, ya, yang bermutasi. Kemudian jika kita studi empiris dan fenomena, ini kembali kepada metodologi kuantitatif. Merumuskan pengembangan hipotesis juga merupakan kuantitatif. Kemudian variabel dan model konseptual, ya. Ada beberapa konsep yang lain. Saya sudah menyebutkan bahwa jenis metode penelitian di sini ada dua jenis. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif, yang kedua adalah penelitian kualitatif. Apa sebenarnya yang dikatakan dengan penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian ilmiah yang terfokus pada pengumpulan data numerik, ya. Jadi data numerik itu bersifat angka. Bagaimana dikatakan bersifat angka? Bersifat rasio, nominal, dan analisis statistik. Bagaimana dikatakan analisis statistik? Dia menggunakan perangkat alat statistik seperti analisis regresi, PECM, ya. Ada beberapa model statistik yang lain yang digunakan, harus sesuai dengan judulnya atau tujuan penelitiannya, ya. Kemudian di sini juga alat statistik untuk menjawab pertanyaan, penelitian, dan menguji hipotesis. Berarti alat yang seperti saya katakan tadi, bahwa alat statistik itu harus sesuai dengan tujuan rumusan masalah atau tujuan yang ingin dijawab. Ada beberapa model yang harus disesuaikan, kadang-kadang tidak cocok. Misalnya kalau kita menggunakan analisis regresi linear biasa, maka sangat tidak cocok jika anak kita gunakan pada data panel, karena dia menggunakan regresi data panel, ya. Kemudian menguji hipotesis. Hipotesis itu bagaimana dikatakan hipotesis? Hipotesis itu adalah uji sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya, ya. Dasarnya atas apa perlu diujinya? Dasarnya adalah berdasarkan teoritis. Contohnya misalnya itu menguji satu arah, jadi sudah pasti arahnya, ya. Arahnya bagaimana? Arahnya satu positif atau negatif. Artinya apa? Contohnya misalnya begini, reaksi investor berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berarti itu menunjukkan bahwa pengujiannya satu arah, sudah jelas bahwa arahnya positif, ya. Atau juga boleh misalnya suku bunga berpengaruh negatif terhadap inflasi. Nah, itu juga boleh. Kenapa? Karena itu menjadi sudah jelas bahwa arahnya positif atau negatif, ya. Berarti positif atau negatif itu menunjukkan satu arah. Kemudian bagaimana dikatakan kita menguji hipotesis menjadi dua arah, ya. Berarti kita hanya menggunakan kata pengaruh saja. Reaksi investor berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Berarti kita tidak tahu pengaruhnya seperti apa, kinerjanya seperti apa. Artinya begini, kita tahu pengaruhnya, tidak disebutkan jelas arahnya. Berarti kalau pengaruh itu ada dua. Pengaruh bisa saja kemungkinan pengaruhnya positif, bisa saja pengaruhnya negatif. Ya, itu merupakan pengujian hipotesis dua arah. Oke, kita ke slide berikutnya. Ini teknik pengumpulan data. Ya, ini perbedaan antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif dari segi teknik pengumpulan data.
Kalau kuantitatif, survei. Survei bagaimana? Apa yang diadakan dengan survei? Kita turun ke lapangan, ya, mewawancari masyarakat, ya. Kemudian kita juga mengamati, ya, seperti eksperimen. Kita juga buat suatu percobaan di masyarakat. Kemudian kita menggunakan alat analisis statistik. Nah, yang membedakan, yang sangat membedakan antara kualitatif dan kuantitatif adalah alat statistiknya. Di kuantitatif dia menggunakan alat statistik, ya, itu menjadi di mana kita bisa mendetek bahwa ini kuantitatif, ya, yang sangat jelas sekali bahwa model atau analisis statistik adalah alat yang digunakan untuk kuantitatif. Sementara kualitatif, wawancara, kita tanya jawab. Bapak kondisinya bagaimana? Senang tidak senang? Kalau senang bagaimana? Apa yang Bapak membuat senang? Ya, kalau kita mengkaji tentang suatu pemerintahan desa, peran Pak Guci di dalam kampung. Bagaimana peran Pak Guci? Apakah Anda senang dengan Pak Guci? Kenapa Anda senang? Apa yang membuat Anda senang? Kalau masyarakat tidak suka, apa yang membuat tidak suka? Ya, bagaimana kinerja Pak Guci? Bagaimana kerja Pak Guci selama 1 tahun? Apa yang sudah dikerjakan Pak Guci untuk mendekat kinerjanya? Kalau kinerja tidak bagus, apa yang membuat kinerja tidak bagus? Ya, itu harus secara mendalam. Kemudian kita observasi, langsung turun ke lapangan, langsung kita berbaur dengan masyarakatnya. Kemudian kita tanya satu persatu. Kita duduk. Biasanya kalau untuk menjawab biasanya si responden atau si partisipan itu akan menjawab secara bagus, secara detail, secara baik, ya. Kita akan duduk dulu, kayak kita sambil ngopi-ngopi. Kita tanya, Pak, gimana perannya, apakah sudah bagus? Kalau bagusnya di mana, Pak? Kalau kurangnya di mana? Apa sarannya? Itu biasanya sambil ngobrol. Kalau sambil ngobrol, otomatis hasil jawabannya akan bagus, ya. Yang saya katakan tadi bahwa tentang bagaimana mekanisme perumusan hipotesis. Ini adik-adik bisa melihat gambar proses riset-risetnya, ya. Kemudian kalau di sini populasi sampel, ini ada populasi, ini adalah kuantitatif, ya. Ini proses riset bisnis jenis penelitian kuantitatif, ya. Ini populasi dan sampel. Bagaimana dikatakan populasi? Populasi keseluruhan suatu objek, ya. Semua objek itu namanya populasi, ya, yang memiliki karakteristik yang sama. Itu namanya populasi, ya. Kalau mahasiswa, maka populasinya mahasiswa memiliki karakteristik yang sama. Kemudian kalau makhluk hidup semuanya. Kalau manusia, berarti menjadi populasi adalah manusia. Kita berlanjut kepada analisis data. Setelah kita data sudah terkumpul semua, kita analisis. Tapi kita tidak bisa langsung menganalisis data sebelum memenuhi kriteria apakah data itu layak untuk dianalisis atau tidak. Ya, yang pertama kalau kita gunakan data primer atau kuesioner, maka terlebih dahulu kita harus uji validitas dan realitasnya. Ya, apakah data ini sudah valid? Ada beberapa item variabel yang jadi daripada indikator. Indikator itu kita buat sebuah pertanyaan. Ya, nah apakah setiap item pertanyaan itu sudah valid atau tidak? Ya, kemudian ada item pertanyaan yang muncul dari indikator, ya. Kalau sudah valid, baru kita uji kepada reliabilitas. Reliabilitas adalah keseluruhan, ya. Keseluruhan pertanyaan tadi yang jadi indikator tadi, yang di variabel itu itulah reliabilitas, ya. Kalau misalnya di sini ini pertanyaan A, B, C, D, ini sudah validitas. Nah, kalau satu-satu ini validitas. Tapi kalau keseluruhan ini dikatakan reliabilitas. Biasa menggunakan alfa, ya, alfa C, ya. Kalau ini sudah terpenuhi, maka baru boleh kita analisiskan. Ya. Kemudian kalau kita juga ada beberapa, kalau ini primer, ya, ini wajib kalau primer. Kalau kita menggunakan data primer, ini wajib harus dilakukan memenuhi kriteria ini, validitas dan reliabilitas data itu wajib kita gunakan. Nah, kemudian ada beberapa instrumen lain yang kita gunakan sebelum analisis data, seperti uji asumsi klasik. Nah, itu juga perlu kita uji. Contohnya apa? Normalitas data,
kemudian autokorelasi, kemudian multikolinialitas, ini jika regresi berganda. Kemudian heterogenesitas, dan ini tidak wajib kita uji, ya, khususnya pada data sekunder. Kalau ini tidak diuji, maka kita belum cocok untuk menganalisis. Siapa tahu di sini masih belum terpenuhi. Nah, ini sudah dianalisis, itu tidak boleh. Kenapa? Bisa saja hasilnya tidak sesuai. Kayak kita mungkin bahwa orang sehat, sementara kita belum pernah diperiksa. Kayak kita mengatakan bahwa kita kuat, kita belum pernah diuji laboratorium, darah, dan segala macam di tubuh kita. Jadi kita tidak bisa mengambil bahwa kita sehat sebelum dicek. Oke, dua, karena ada prasyarat mata kuliah. Begitu juga dengan penelitian, harus sistematis. Tahap yang pertama pendahuluan, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, literatur review atau studi kepustakaan, kemudian metodologi yang digunakan, kemudian baru hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan. Itu secara sistematis berurut-urutan, tidak boleh loncat, ya. Itu merupakan syarat untuk diterimanya sebuah ilmiah penelitian, ya. Oke, materi kita berhenti sebentar. Mungkin adik-adik sebelum saya melanjutkan materi perkuliahan kita, ada yang mau ditanyakan seperti apa materi yang saya jelaskan barusan? Silakan, siapa silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Bagaimana ya, Pak, yang dikatakan dengan penelitian studi empiris? Oke, bagaimana yang dikatakan dengan penelitian studi empiris? Ada yang bisa menjawab? Ini menjawab, Pak. Oke, silakan. Studi penelitian empiris suatu proses investigasi yang selalu ada dalam masyarakat. Proses investigasi yang dilakukan secara aktif, efektif, dan sistematis untuk menginterpretasikan revisi dan fakta-fakta. Iya, benar. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Siapa silakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi Bapak menjelaskan mengenai ada dua jenis penelitian, Pak. Iya. Bolehkah Bapak menjelaskan mengenai perbedaan dua penelitian tersebut? Iya. Siap. Oke, berarti terima kasih kepada Haikal yang sudah bertanya. Ada dua jenis penelitian. Tapi sebelum saya menjawab, mungkin ada adik-adik yang merespon. Silakan, saya berikan waktu kesempatan ke adik-adik untuk merespon. Bapak izin menjawab. Oke, silakan. Yang pertama ada penelitian kualitatif, yang kedua ada penelitian kuantitatif. Oke. Ada dua, yang pertama adalah penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Benar. Kemudian sebutkan di antara adik-adik yang mau menjelaskan apa sih sebenarnya kualitatif. Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Oke, saya ingin menjelaskan kuantitatif itu apa. Metode kuantitatif itu adalah metode penelitian yang menggunakan angka dan data statistik dalam pengumpulan dan pengelolaan data, di mana data tersebut dapat diukur. Ya. Oke, benar. Terima kasih atas pertanyaannya adik-adik. Ya, metode kualitatif dan kuantitatif apa yang disebutkan oleh adik-adik itu sudah benar semua, ya. Nah, bahasa ringkasnya kualitatif adalah kalau menggunakan kuantitatif adalah metode yang menggunakan model-model statistik. Kalau kualitatif adalah model yang tidak bersifat menggunakan model statistik, ya, hanya menggambarkan kemudian menganalisis. Tapi kalau kuantitatif adalah sifatnya angka. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi, adik-adik tadi, itu sudah benar, ya. Bisnis, ya. Sampai di sini saja terlebih dahulu pertemuan kita kali ini, ya. Jangan lupa materi yang sudah saya sharekan kepada adik-adik untuk dibaca. Kita akan bertemu minggu depan di jam yang sama, ya. Sampai di sini saja. Terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan daripada adik-adik. Mudah-mudahan kita ketemu minggu depan, insya Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.